Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar eksplorasi akun Zoom meeting yang ada di HP melalui handphone kita. Baik, kita klik langsung akun Zoom kita, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan melihat tampilannya seperti ini ya. Ada atas, bawah, dan tengah. Yang tengah ini kita ada 4 simbol utama. Yang pertama new meeting, kedua join, ketiga schedule, dan yang keempat share screen. Untuk new meeting kita bisa memulai meeting yang baru dengan mengklik icon new meeting. Kemudian untuk join, apabila kita menjadi partisipan, kita langsung klik join, sehingga kita bisa memasukkan meeting ID yang ada di sini dengan nama personaling nama kita dan sebagainya, sehingga kemudian muncul nanti passwordnya. Kemudian ada schedule, apabila kita ingin menjadwalkan meeting dengan teman-teman kita, meetingnya mungkin masih future, masih ke depan, mungkin besoknya lagi dan sebagainya. Ini kita bisa men-setting di sini, men-setting ulang di sini, plus passwordnya. Apa kita pakai password apa tidak, atau cukup langsung masuk seperti itu. Kemudian kita klik start meeting apabila kita langsung memulai sekarang. Kemudian di bagian bawah ini ada meet and chat, ada meeting, ada kontak, dan ada setting. Kita mulai dari yang paling kanan, setting. Setting ini bagaimana kita men-set akun Zoom kita. Ya. Yang paling atas ini adalah menunjukkan profil dari akun yang ada pada akun Zoom kita. Kalau kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa mengganti foto di sini, kemudian bisa mengganti sesuai dengan selera kita. Bagian bawah ada sign out. Nah, jadi inilah icon untuk logout dari akun kita. Yang masih bingung bagaimana sign out, nah ini caranya di sini ya, sign out dari HP ya. Kemudian kita ingin mengatur meeting. Nah, kita bisa mengatur lewat sini. Bagaimana mengatur partisipan dan mengatur audio setelah mikrofon kita pada room meeting kita nanti. Ya, seperti itu. Jadi auto connect to audio ini kita mau off kan atau on, kita otomatis atau kita bisa memencet off on-nya, kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi meeting. Nah, ini pada icon meeting kita bisa memulai dengan start meeting. Yang sebelah kiri ini adalah personal ID kita. Send invitation ini apabila kita ingin mengundang teman kita cukup klik, kemudian kita mau kirim kemana, seperti itu. Gmail, email, pesan, atau messenger, atau cukup kita copy to clipboard, kemudian kita berpindah ke halaman WhatsApp kita. Baik, kemudian saya langsung start meeting. Ya. Ini saya memulai room meeting kita. Nah, ini adalah room meeting kita. Kita sudah memasuki sebuah room. Nah, di yang bagian sebelah atas ini ada simbol ada tulisan Zoom. Kemudian ada panah ke bawah, kita klik. Nah, ketika kita klik maka kita akan muncul informasi tentang room meeting kita. Room meeting kita ada meeting ID, hostnya siapa, passwordnya bagaimana, dan invite linknya juga bisa melalui hal ini. Gitu nggih. Cukup kita klik saja jika kita ingin menginvite orang lain dengan menggunakan link ini. Kemudian ini adalah end apabila kita ingin mengakhiri meeting kita. Sekarang kita berpindah ke bagian bawah dengan klik bagian tengah dulu. Di sini ada mute. Mute ini meng-off-kan audio kita selama proses room meeting atau meng-on-kan. Kalau begini berarti on, begini. Ini juga seperti itu. Start video.
apabila kita ingin on-kan, off-kan, dan sebagainya. Ini adalah share screen. Nah, kita bisa membagi banyak file kepada partisipan yang ada pada room meeting kita dengan beragam tipe file yang ada. Kemudian ini adalah partisipan. Partisipan ini adalah data diri partisipan yang masuk ke dalam akun kita. Ini cara ketiga untuk menginvite dengan menggunakan icon invite yang ada di kanan kiri bawah. Seperti itu. Kita bisa menginvite seseorang sama seperti dia melalui beragam cara. Kemudian kita ingin semua partisipan kita mute-kan audionya, maka kita cukup klik mute all, tidak perlu satu persatu. Kemudian bagian kanan ada titik 3, kita coba klik. Nah, ini sama, kita meminta untuk unmute. Nah, kita juga bisa meminta untuk unmute. Gitu. Ini adalah saya, hostnya. Saya bisa merename nama saya melalui kolom partisipan. Pun sama, saya bisa mengalihkan host saya kepada orang lain apabila ada yang masuk dengan cara mengklik salah satunya dan menjadikan make a host-nya. Kemudian apa lagi ya? Ini ketika kita menjadi partisipan. Nah, kemudian kita kembali ke room utama, ada icon titik 3 di sebelah kanan. Ini ada 3 hal. Yang pertama disconnect audio. Apabila kita ingin melakukan pemutusan audio. Kemudian ada chat. Nah, ini bagaimana cara kita melakukan chatting atau diskusi dengan teman-teman yang ada di room meeting kita. Kemudian kita ada meeting setting. Ini kembali ke yang awal. Oh, bukan ya, ini meeting setting. Kita bisa mengaktifkan log meeting untuk mengamankan room meeting kita. Log meeting, apabila kita mengundang 10 orang dan 10 orang itu sudah masuk, maka kita bisa mengaktifkan tombol log meeting sehingga selain 10 orang itu tidak ada yang bisa masuk lagi. Waiting room, ini kita bisa mengaktifkan atau tidak. Waiting room ini tujuannya supaya partisipan yang masuk itu masuk ke ruang tunggu dulu. Kalau kita off-kan, maka semua partisipan itu bisa masuk ke room kita tanpa harus kita admit. Seperti itu. Siapapun bisa masuk tanpa harus kita admit. Kemudian share screen, allow participants to, ini mengizinkan partisipan selain host untuk bisa share screen. Ini kalau kita on kan berarti semua partisipan bisa share screen mereka. Kemudian semua partisipan itu bisa chat apa tidak. Nah, ini kalau kita klik no one berarti tidak bisa chat. Mereka tidak bisa ngechat. Tapi kalau kita setting everyone publicly, maka semua partisipan bisa ngobrol dengan partisipan yang lainnya. Kemudian ada rename themselves. Partisipan itu bisa merename nama mereka dan mengunmute mereka sendiri. Mereka bisa melakukan mandiri atau melalui power kita. Ini kita bisa setting di sini. Seperti itu. Kalau kita yang mengatur jalannya meeting dari awal sampai akhir, bahkan sampai audionya, maka kita bisa klik ini. Kemudian itu yang penting ya terkait dengan security. Kalau sudah maka kita bisa melangsungkan Zoom meeting kita dengan nyaman ya, tanpa ada kerisauan adanya intruder atau penyusup. Kalau sudah selesai Zoom, maka kita klik tombol end sebagai host, maka kita bisa memilih end meeting for all. Kalau host keluar, maka semua yang ada di Zoom akan keluar. Seperti itu, akan selesai meetingnya. Tapi kalau kita cukup leave meeting, maka partisipan masih ada di dalam Zoom. Seperti itu. Saya klik end meeting. Nah, maka kita akan kembali ke halaman ini. Jangan lupa untuk melakukan logout apabila kita menggunakan akun milik sekolah. Seperti itu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.